Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Di sini saya akan membahas tentang hakikat Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama itu dari Al-Quran dulu ya. Sumber hukum Islam itu yang merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatok kepadanya. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar. Artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yaitu memiliki kedudukan sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan ayat di atas tadi dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam dalam memahaminya. Kandungan hukum dalam Al-Quran yaitu ada akidah atau keimanan akidah, terus syariah atau ibadah hukum, terus akhlak ya. Selanjutnya yaitu al-hadis. Al-hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang yang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan taqrir. Berikut adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis qauliyah, ucapan, yaitu hadis Rasulullah yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menerapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bani atau menjalankan fungsi menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi, dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itu Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kedudukannya, hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri, sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan yang ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengungkapkan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Fungsi hadis sendiri yaitu untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran atau disebut fungsi ta'did dan tartib. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulang apa yang disebut Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya,
Islam itu didirikan dengan 5 pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Terima kasih, sekian dari saya Taufikur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.